Saya record saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah pertemuan ketiga. Ini pemecah rekor ini. Jadi satu modul sudah 3 kali pertemuan Zoom, melebihi ketentuan yang ditentukan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, hasil review saya yang kemarin, yang dari tugas Bapak Ibu sekalian, yang pertama, itu sih kan mau kosongan aja. kalau tugas resume yang kemarin, jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan upload file dari JPEG, ya, atau ada file yang sudah di print duluan, baru kemudian diupload, di scan pakai cam scanner, kemudian diupload, kemudian dijadikan file PDF. Jadi file yang Bapak Ibu sekalian tulis adalah file asli yang dari Microsoft Word yang kemudian di save as ke file PDF. Oke, untuk tugas yang resume modul, ya, resume yang analisis kisi-kisi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian menyusun soal, nah, coba ini saya perlihatkan. Ketika Bapak Ibu sekalian menyusun soal yang ada, ya ini kan contoh ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu menuliskan nah ini ada, ini kan contoh saya yang kemarin ya. Ini contoh saya yang kemarin. Jadi ini tidak perlu ditulis Bapak Ibu sekalian. Pengantarnya tidak usah ditulis, kemudian pokok soal tidak perlu ditulis. Tetapi hasil tulisan ini sudah bagus. Kenapa? Karena antara stimulus dengan pokok soal sudah di-enter, sudah ada jeda ini. Ini bagus. Ini perlu dicontoh seperti ini. Kemudian kunci jawaban juga sudah diberikan jarak. Nah, yang ada juga Bapak Ibu sekalian kadang-kadang ketika menuliskan ada pokok soal sudah benar, tidak ditulis ini sudah benar, tetapi stimulusnya sudah benar, tetapi pokok soalnya langsung ditulis setelah ini. Ini ada titik, kemudian di sini pokok soal. Jangan, biar lebih rapi tampilannya, maka pokok soal di-enter jadi seperti ini. Al-Quran diturunkan sudah bagus, kemudian ini di-enter, baru berapa lamakah kira-kira? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian membuat soal, jangan diberikan kira-kira lagi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kira-kira, ini jawabannya bisa 25, bisa 23, bisa 2, namanya jawaban kira-kira. Jadi langsung saja, berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur? Ini 23 tahun, 20 tahun, ya. Ini secara umum ini ya yang terkait dengan soal ini sudah bagus, ini baik, tampilannya bagus. Kemudian Mulusnya ada. ya ini rangkuman materinya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, tugas lagi Bapak Ibu ketika menyusun indikator, memindahkan indikator esensial ini, jangan lupa membold, menebalkan. Bagaimana cara yang ditebalkan? Yang ditebalkan adalah dua. Yang pertama yang akan menjadi stimulus, yang kedua yang akan menjadi soal. Nah, mana di sini? Kalau di sini indikator esensial yang 4 ini disajikan beberapa tahapan nuzul Quran. Maka yang di bold ini tahapan nuzulul Al-Quran. Nah, ini akan menjadi stimulus. Kemudian yang kedua, ini sudah ada ya, tahapan sama ya, nuzulul Al-Quran yang benar.
Jadi ini nanti memudahkan Bapak Ibu sekalian mencari rangkuman materi dan yang kedua menemukan soal dalam menyusun soal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya minta ke Bapak Ibu agar file ini berupa file Word yang asli? Karena nanti Bapak Ibu sekalian perlu menyatukan file-file ini dalam satu konsep soal. Dalam satu konsep, satu file yang kemarin sudah dikirim juga, yang ada kisi-kisi soal itu. Ya, format kisi-kisi soal itu bisa disatukan nanti bahan ajar Bapak Ibu sekalian buat belajar ini. Jadi filenya kalau bisa nanti Bapak Ibu sekalian punya satu file ini yang ini gabungan semuanya. Artinya dari indikator 21 sampai indikator 70 itu dalam satu file. Tapi nanti yang dipakai untuk tugas setiap hari berarti sendiri lagi. Jadi hanya sekian KB ya. Yang ini yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, besok ketika di modul kedua, modul ketiga, modul keempat, modul kelima, modul keenam, sama seperti yang kemarin. Saya minta tolong ke Bapak Ibu sekalian, di kosmanya atau di kelompoknya sudah disatukan saja. Oke. Mana yang termasuk KB1, mana yang termasuk kisi-kisi modul 2. Coba saya tutup dulu sebentar ini. Yang file kemarin yang Bapak Ibu sekalian, mana yang termasuk file modul 2? Apa cirinya? Kodenya? 2. Kalau 2 itu modul profesional. Sudah pasti itu, 2. Kalau 2 modul profesional. Kalau kemarin kan .1. Maka besok ketika modul kedua setelah saya ada dosen yang lain, itu berarti cari yang 2.2. Itu berarti modul kedua. Nah, di modul kedua cari dulu ada berapa KB. Ada berapa indikator. Kalau ada 10 indikator, nanti dicek 10 indikator dibagi menjadi 4. Tapi dicek dulu mana yang masuk KB1 sesuai dengan tema modul, mana yang masuk KB2, mana yang masuk KB3, mana masuk KB4. Seperti yang kemarin Bapak siapa yang kirim itu di grup? Kemarin kan ada ya Al-Quran hadis, KB1, 2.1. Ya. Berapa gitu kan? Sampai titik 11-12 di KB4 gitu kan. Buat gitu ya. Itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian identifikasi data. Nah, bagaimana kalau umpamanya di KB1 indikatornya sudah lengkap, ada 10, tetapi ternyata ketika dicek indikatornya ada, tetapi di modul yang ada, kan modulnya ada 4 nih, KB1, KB2, KB3, KB4. Tapi ternyata di KB3-nya nggak ada. KB3 yang sesuai di indikator itu tidak ada di KB3 di modul. Maka biarkan saja, ini tidak perlu ini kan berarti Bapak Ibu sekalian hanya merisum KB1, KB2, dan KB4. Ikuti indikator esensial. Oke, ikuti indikator esensial. Jadi kalau mamanya tetap ada 10, nanti yang KB1 ada 3, KB2 ada 3. Karena KB3 kosong, maka KB4-nya ada 6. Nah, itu dibagi saja. Nanti yang masuk KB3 itu berarti 2, yang KB contoh KB1 ada 3, KB2 ada 3. Tadi totalnya ada 10 ya. Jangan menuliskan KB4 isi 4. Biar tidak kosong di tugas Bapak Ibu sekalian, maka KB3-nya diisi 2, KB4-nya diisi 2. Itu artinya biar posisinya tidak ada KB yang kosong di tugas. Isu. Di tugas yang hari pertama dulu, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, Bapak. Oke. Saya Bu Elo. Oke, silakan Bu. Ya, kemarin saya mencoba untuk mengerjakan tugas.
Mohon maaf kami eh, mungkin infonya saya kurang begitu akurat. Oke. Kemudian untuk kemiripannya itu lebih dari 40. Kemarin itu malah mencapai 50 atau 60. Bagaimana? Apakah ada solusi, Bapak? Kalau untuk risum Nggih. kalau lebih dari 40 atau lebih, kalau itu ternyata ketika dicek oleh ibu hanya ada di indikator, itu tidak ada masalah. Cara melihatnya itu mungkin Bapak bisa Di ibu tidak ada ya? Di Bapak Ibu sekalian tidak ada memberikan. ya? Cek kemiripan itu. Coba saya Tidak tahu perlihatkan ya. kemiripannya gimana maksudnya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada ya berarti harus di revisi sendiri. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan sampaikan ke dosen-dosen. Yang penting cek plagiasinya untuk dosen, tingkat kemiripannya tidak ada di indikator. Ya. Ya. Tapi Mohon maaf, kalau Bapak. cek kemiripannya itu ada di soal, itu harus dikembalikan. Saya perlihatkan, Ya. Bapak Ibu sekalian ya, saya perlihatkan. Mana, Pak ya? Ini Bapak Ibu sekalian, punyanya Bu Elo, ini ya, sudah Ya. keluar di tempat saya. Ada 60% yang eh, apa itu mirip. Maka Ya. nanti saya akan cek di mana tingkat kemiripannya. Nih, sudah ketemu. Kalau tingkat kemiripannya itu ternyata hanya ada di indikator dan rangkuman modul, saya tidak ada masalah. Yang penting tidak ada di soal. Kenapa? Karena indikator sumbernya sama dan modul sumbernya juga sama. Tapi kalau di soal, di sini saya temukan ternyata di soal yang ada yang sama, itu yang nanti kita akan kembalikan. Nih contoh yang di sini kita lihat compare. Nah, kalimat mirip, tetapi ini kan ketemunya ini di rangkuman modul kan ya. Jadi kalau di tugas awal Bapak Ibu sekalian, selama bukan soal yang sama, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tugas hari ini sampai besok, kalau itu lebih dari 40%, itu pasti ada data yang Bapak Ibu sekalian ngambil dari yang lain. Jadi kalau yang di resume ini ya saya mafhum lah. Karena ada dua kolom yang itu pasti sama. Yang pertama adalah kolom indikator, yang kedua adalah kolom file resume. Ya, yang ngambil Bapak Ibu sekalian dari modul ya. Saya kira begitu ya, Bapak sekalian. Mohon maaf Bapak, untuk tugas Silakan, Bu. khususnya untuk saya tadi mohon maaf tidak terlihat. Berarti sudah bisa diterima Bapak? Ya, yang penting nanti Nggih. kami akan ngecek yang itu bukan soal. Iya, ya. Ya, itu bukan soal. Kalau soal kan harus tidak boleh ambil dari kawannya. Oke. Jadi Ya, terima. khusus untuk yang tugas hari pertama itu di makfu. Kalaupun lebih 40 atau lebih. Kenapa? Kalau yang sama itu di indikator, karena indikator kan naskah. Kan? Indikator naskah, kemudian resume juga dari modul Bapak Ibu sekalian copy itu juga naskah.
Terima Kalau kasih, bisa, Bapak. kalau bisa walaupun ambil diri modul, ya bisalah diperbaiki sedikit biar tidak tertulis KB1, KB2 masih sama persis dengan modul itu kan ya nggak ada usaha sama sekali itu. Biar tampilannya nanti untuk belajar Bapak Ibu. Ini kebutuhannya Bapak Ibu sekalian adalah kebutuhan belajar Bapak Ibu. Oke. Zoom ini saya rekam, nanti saya akan kirim hasil rekamannya, bisa Bapak Ibu sekalian dengarkan lagi. Oke, biar nanti sebagai acuan. Oke, Pak Andra sekali lagi oke, nanti ketika pada modul-modul berikutnya ada Pak Lukman juga, Pak Lukman, Pak Andra, nanti disiapkan lagi nggih yang kisi-kisi yang sudah ada dari nomor 21 sampai nomor 70 itu segera difikirkan ini mana yang masuk modul 2, mana masuk modul 3 karena profesional ada 6 modul. Ada 6. Mana yang masuk modul 1 sudah. Modul 1 dari 21 sampai 27 ya. Nah, modul 2 dari nomor berapa ke berapa? Modul 3 kalau bisa nanti ya bisa dibantu lah dengan 5 orang itu udah bisa identifikasi biar cepat. Nanti bisa dikirim ke saya di grup modul 2 jadi biar saya bisa cross check nanti itu akan lebih bermanfaat. Dibuat seperti kemarin. Modul 1 KB1 2.1.21 Ya. dibuat gitu. Oke. Baik, tugas hari pertama ada pertanyaan? Kita lanjut ke tugas kedua. Tanya, Kak. Oh, masih ada Pak Arif. Tanya, Pak. Silakan Pak Arif. Niki saya punya masalah di penguploadan tugas di KB2, Pak. Kemarin malam. Mama. Oke, Pak Arif. Hilang Pak Arif. Loh, hilang juga orang-orangnya. Ya, Pak. Oke. Maaf ini terputus-putus. Kemarin saya kirim itu ternyata nggak terbaca, nggak bisa dinilai kemiripannya, Bapak. Terus bagaimana, Bapak itu? Kirim ulang aja, Pak. Tugas sebelum dosen memberikan nilai itu masih bisa dirubah. Oh, nggih. Semuanya, semua tugas, kalau Bapak Ibu sekalian sudah upload, tapi dosen belum memberikan nilai, itu masih bisa ditindes. Jadi upload ulang aja, ditindih. Kalau tidak ada file hapus, ya. Kalau tidak ada file hapus, langsung ditindih. Berarti itu nanti otomatis yang terbaca file yang terakhir gitu, Pak. Yang terakhir file kita unggah terbaru gitu. yang terbaca. Yang terbaru. Oke, Pak. Oke. Kemudian yang sudah file pertama tugas hari pertama sama ya. Sudah ya. Ini sama nanti sampai 10 modul tugasnya sama seperti itu. Oke. Nanti saya juga sampaikan di dosen-dosen. Kemudian yang kedua, tugas hari kedua. Apa tugas hari kedua hari ini? Tugas hari kedua hari ini adalah Bapak Ibu sekalian, coba saya tampilkan. Ya. Tugas hari kedua hari ini Bapak Ibu sekalian adalah analisa bahan ajar. Klik, ya. Kemudian di Bapak Ibu sekalian mungkin tampilannya tidak sama, ya. Kemudian di Bapak Ibu sekalian sudah akan keluar seperti ini ya. Ya. Kami di dosen sudah memberikan instruksi. Instruksi 1, 2, 3, 4. Ini untuk KB1, KB2, KB3, KB4. Ya. Jadi silakan dicek. Nah, sudah ada seperti ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum mengerjakan, yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah perintah yang saya tuliskan yang terkait dengan ini. Ini. Yang saya bold perhatikan. Ya. Mengapa? Karena di tugas ini ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada video, ada jurnal artikel 1, jurnal artikel 2.
Maka yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah yang saya berikan bold. Analisa bahan ajar Al-Quran Hadis modul 1 KB1. Silakan Anda tonton video. Berarti Bapak Ibu sekalian, untuk mengerjakan analisa bahan ajar ini, bahannya dari video. Jangan buka artikel. Baik artikel 1 maupun artikel 2. Tetapi yang Bapak Ibu sekalian tonton adalah video. Ya. Nih, tonton videonya. Maka ketika ditonton videonya, Bapak Ibu sekalian nanti akan melihat nih ada video, ditonton dulu Pak. Tonton. Nah, Bapak Ibu sekalian tugasnya 3. Tulislah minimal 3 konsep beserta deskripsinya. Di video nanti Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan, menemukan 3 saja. Walaupun di sini tulis minimal, Bapak mau nulis 4, 5, 6, 7 terserah. Tetapi nanti ditulis A, yang ditemukan pertama Al-Quran. Al-Quran adalah apa? Jadi ada ditemukan 3 sub, 3 nama dulu, 3 bagian, kemudian apa penjelasan singkatnya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah ditemukan 3, kemudian yang B, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Cek yang saya bold, yang saya tebalkan. Nih. Yang Bapak Ibu sekalian temukan 3 tadi, bagaimana kontekstualisasinya dalam realitas sosial? Bagaimana 3 hal itu ketika ada di masyarakat, di sosial? Apakah ada? Contoh, di situ ada asbabun nuzul, menemukan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, sebab-sebab turunnya ayat itu kalau dikaitkan dengan realitas di masyarakat, ada enggak? Itu butuh analisis. Makanya ini tidak mungkin Bapak Ibu sekalian copy paste dari kawannya. Ini kalau copy paste dari kawannya pasti sudah kelihatan. Oke. Nah, setelah ditemukan konteks, artinya itu sudah terjadi di masyarakat begini. Oh, terjadi di masyarakat sekolah seperti ini. Baru kemudian yang ketiga, refleksikan hasil kontekstual bahan ajar tersebut dalam pembelajaran. Ini kalau nanti saya pakai di sekolah, jadi kalau yang B itu realitas di masyarakat, baik itu masyarakat sekolah, masyarakat benar-benar lingkungan rumah. Nanti kalau yang ke C, bagaimana kalau itu dipakai dalam proses pembelajaran? Oke. Bapak Ibu sekalian, catatannya hasil 3 konsep, kemudian kontekstualisasi dan refleksi, tidak boleh ada footnote, tidak boleh ambil di internet, tidak boleh ambil di apa. Pokoknya itu tulis Bapak Ibu sekalian. Cukup 1 lembar saja. Tidak boleh lebih 1 lembar. Yang mau baca capek. Oke. Cukup 1 lembar. Tidak boleh lebih dari 1 lembar. Kalau lebih dari 1 lembar itu bid'ah. Oke. Itu menyusahkan saya kalau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 lembar, saya yakin itu langsung saya kembalikan. Saya yakin kalau itu ngambil di internet. Apalagi berlembar-lembar itu saya yakin udah copy paste. Nah, tulis saja. Ya, ini setiap KB. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian di setiap KB harus melihat ini. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen dapat tambahan file, tambahan materi, silakan lihat file yang sudah saya lampirkan. Kalau pengen dapat tambahan. Oke. Ini datanya. Kalau ini lebih dari 40, sama atau lebih dari 40% saya kembalikan. Nih. Kenapa? Karena ini murni analisis, murni ditulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini kita di PPG tugas-tugas yang demikian, semoga Bapak Ibu sekalian banyak rezekinya, ditambah rezekinya bisa beli laptop Pak. Bapak Ibu. Amin. Jangan mengerjakan menggunakan handphone, tidak nututin.
Atau sering-seringlah rajin menjadi guru, datang ke sekolah pagi, pulang sore. Jadi untuk kalau di rumah tidak ada laptop ya berarti nanti bisa dikerjakan di sekolah, di jeda setelah ngajar. Karena kalau Bapak Ibu sekalian mengerjakan menggunakan handphone, itu sepertinya capek. Handphone yang kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian tersambung ke internet, ke LMS, hanya untuk cross-check melihat. Oke, melihat datanya di LMS itu. Jangan mengerjakan data menggunakan handphone. Itu akan capek Bapak sekalian. Baik, tugas kedua, hari kedua. Ada pertanyaan? Ya, Ada, saya Pak. Pak, Saya, Pak. saya Ahmad Silakan, Hidayatullah. Pak Hidayatullah, silakan. Oke. Ya, baik. Ini yang untuk yang yang hari yang kedua. Ini untuk yang LMS itu untuk menonton video, apakah nanti bisa pakai HP? Ya, Apa bisa. nanti? Kalau nontonnya bisa, Ya, Pak. Kalau cuma bisa ya. nonton, baca bisa. Tapi kalau Ya, mengerjakannya itu nanti agak susah, Bapak sekalian. ya. Yang kedua, barangkali mungkin ada file-file di tahun sebelumnya yang bisa kami jadikan sebagai acuan untuk membuat tadi apa narasi untuk membuat deskripsi tadi loh dari nonton Ya, video. Mungkin jangan. bisa. Kalau lihat yang tahun kemarin, nanti Bapak Ibu sekalian itu dianggap plagiasi. Karena file kemarin masih ada di LMS. Satu. Oh Yang gitu ya. kedua, tugas tahun kemarin dengan ini tahun 2023 berbeda. Oh gitu ya. Analisisnya berbeda. Oh ya, Ini ya khusus makasih Pak. tahun 2023 tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh nggih, makasih. Jadi Bapak itu menjadi utusan yang benar-benar baru tugasnya, Pak. Nggak bisa nyontoh temennya yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Pak. Jadi Kalau yang sebelumnya ada 5, ini ada 3. Oke, format. Oke. Begitu, Saya, Ki? Pak. Silakan Pak. Pak Andra. Jadi untuk nanti Saya, Pak. jawabannya kami tulis di komentar saya itu Pak atau gimana Pak? Oh, nuliskannya Bapak Ibu sekalian di situ ada apa? Sepertinya diminta file kan? Enggak ya? Adanya di komentar saya gitu Pak. Nggak ada Enggak ada file, Pak. lampiran. Tidak Nggak ada ada. lampiran. Nggak ada. Nggak ada. Adanya di komentar saya gitu. Ya, sudah berarti di situ Berarti ditulis di komentar saya. langsung dikerjakan di LMS gitu ya, Pak ya? Ya, langsung dikerjakan di LMS. Kalau tidak ada lampiran ya. Oke. Ini tanya Pak Dr. Taufik. Oke, tapi gini, sebentar. Kalau nanti di Bapak Ibu sekalian mengerjakan di sana, ketika bagian A, B, C itu di enter ya. Di jarak. Oke. Jadi ketika mengerjakan A mau ke B, B-nya di enter dulu biar ada jarak antara A dan B. Ya, Ya. Pak. Ya, nanti bisa kita coba kerjakan di Word, nanti kita copy gitu Pak. Kalau nanti kita coba begitu Pak. boleh. Bisa. Oke. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pengen tampilannya bagus, jangan dari Word langsung di copy. Karena ini sistem. Biasanya yang paling bagus dari Word, copy dulu ke WordPad itu atau Notepad, baru di copy. Itu biasanya tampilannya lebih bagus. Ya, tapi kalau memang langsung dari Word ya nggak ada masalah lah. Siapa lagi yang Untuk- tanya? Iya, Pak. Saya, Pak. Untuk videonya itu bisa di-download gitu, Pak. Bisa. Maksudnya untuk arsip dan pembelajaran. Bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi. Bapak Ibu sekalian jangan melihat tugas saya yang pertama ya. Oh, paling video enggak. Contoh, ini ada ini yang KB1 ya. Nah, kita lihat. Bagaimana kalau yang di KB berikutnya. Ya. Nih. Maka yang dilihat, silakan Anda baca artikel jurnal 1. Mana artikel jurnal 1? Ini. Ya, ini artikel 2. Ini artinya jurnal 1, ini jurnal 2. Oke. Jadi jangan sampai materinya apa saja semuanya
samakan dengan tugas KB. Jadi yang dilihat makanya saya buat dengan bold ini. Oh, Saya tebalkan. Ini bagian penting yang harus Bapak Ibu sekalian kerjakan. Oke. Gimana Bu Niswatin? Diulang Bu, lagi ini dia. Suaranya di unmute. Mic-nya di unmute. berarti setiap KB itu bahan ajarnya yang dianalisa berbeda ya Pak? Sesuai dengan perintah dari dosen. Oh ya ya. Ini. Terima kasih Pak. Jadi kalau yang artikel 1 yang dibaca artikel 1, jangan artikel 2. Karena kajiannya akan berbeda. Jadi kalau ini di LMS Bapak Ibu sekalian langsung nulis, ya udah langsung nulis. Mungkin kalau ini masih bisa lah Bapak Ibu sekalian menggunakan handphone. Tapi catatannya ini Bapak Ibu sekalian, ini. Analisis yang ditulis murni dari hasil pemikiran Bapak Ibu tanpa referensi. Diberi footnote atau endnote dan bukan copy paste dari modul. Ya capek modulnya di copy paling nggak dibaca. Jangan punya prinsip tidak dibaca. Kami sudah terbiasa untuk membaca tugas. Jadi tugas kami adalah membaca tugas panjenengan. Jadi panjenengan jangan suudzon dengan kami dosen-dosen, paling nggak dibaca, kumpulkan naik paling dinilai. Monggo dicoba, nanti akan saya kembalikan beberapa kali. Husnuzon saja kita Pak. Enggak, tahun-tahun kemarin juga ada Bu gitu. Jadi tugas KB1, KB2, KB3, KB4 sama semua. Jadi nulis 1 dipakai untuk 4 in 1. 1 for 1 for 4. 4 in 1. 1 untuk 4 KB. Akhirnya ketika kita kembalikan dia tidak lulus di modul ini, baru tahu, baru sadar bahwa ternyata soalnya dibaca, tugasnya dibaca. Pokoknya panjenengan itu husnudzon aja lah. Pasti kami baca. Menikmati proses. Nikmatin proses ini. Ya. Hari pertama kemarin itu nggak bisa Zoom karena salah kamar. Nggak apa-apa ya, mau salah kamar, salah tempat, salah ini, monggo gitu ya. Karena mungkin file untuk bergabung di WA-nya banyak, itu jadi silakan. Sudah? Tugas kedua tidak ada masalah? Insya Allah. Tugas kedua ini setiap KB. Tugas kedua sesuai KB. Jadi ngelihat jadi KB1, KB2, KB3, KB4 itu setiap KB ditulis. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke tugas besok. Hari terakhir ini tugas yang pertama. Tugas pertama adalah tugas risum modul. Tugas kedua analisa bahan ajar. Tugas ketiga tugas PBL PJBL. Apa PBL PJBL Bapak Ibu sekalian? PBL PJBL itu adalah tugas problem based learning atau project based learning. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ada tampilan, ada format yang sudah ada LK ya, lembar kerja. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah melakukan analisis materi berbasis salah satu, mau problem based learning atau project based learning. Kalau saya tulis di sini, silakan analisis sesuai dengan problem based learning. Berarti Bapak Ibu sekalian nuliskan problem based learning. Ada 3. Tentukan jenis masalah keagamaan yang kontekstual yang terkait dengan pokok bahasan pada modul profesional. Modul kita hari ini apa? Judulnya? Ulumul Quran. Konsep dasar ulumul Quran. Berarti yang nanti dijadikan masalah tentang konsep ulumul Quran. Kemudian yang kedua, jelaskan apa saja yang diidentifikasi dari masalah tersebut.
Kemudian yang ketiga, analisis dari identifikasi masalah yang telah ditentukan. Nah, kalau untuk yang ketiga ini ada formatnya, ada template-nya. Bapak Ibu sekalian tinggal download template. Nah, saya sudah berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Template-nya itu seperti ini. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ditulis namanya, nomor peserta, kelas. Ya. Identifikasi ada 3. Maka nanti ada 3 ini. Ini 1, 2, 3. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, modelnya itu hampir sama dengan Bapak Ibu sekalian mau menyusun PTK. Ya, penelitian tindakan kelas. Jenis masalah ditulis apa masalahnya. Jangan ini kan cuma contoh, ini untuk pedagogik, makanya saya berikan contoh yang salah. Ini contohnya jenis masalah apa yang terkait dengan Al-Quran. Jenis permasalahan. Literasi Al-Quran namanya. Oke, kan ada masalah. Masalahnya adalah literasi Al-Quran. Masalah yang diidentifikasi apa? Kurang baik dalam siswa, tidak baik dalam membaca Al-Quran sesuai tajwid. Jadi ini aja, bagi Bapak-Ibu sekalian menemukan gini. Literasi Al-Quran. Masalah yang diidentifikasi rendahnya minat belajar, minat mengaji Al-Quran. Ya. Apa kira-kira? Oh, siswa apa? Ya, jadi buat gitu aja. Jadi panjenengan hanya dibuat disuruh mencari masalah. Tapi ini kenapa nggak ada pemecahan masalahnya ya? Ini harusnya ada pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang ketiga ini hanya untuk 1 saja. Jenengan upload kalau memang di sana ada tulisan tugas KB1, KB2, KB3, KB4, diupload saja di tugas KB1. Cukup 1. Oke, di hari ketiga besok hanya 1. Saya nanti akan cross check lagi Bapak Ibu sekalian, apakah di template ini menurut saya ini harusnya ada tambahan ini. Jadi untuk menentukan di analisis identifikasi masalah ini harusnya ada pemecahan masalah. Apa yang bisa dipecahkan? Okay. Kalau menurut saya ini adalah jenis masalahnya apa, masalah yang ditemukan apa, kemudian identifikasi masalah. Kalau bisa di sini Bapak Ibu sekalian juga menuliskan solusinya apa. Nanti saya cek lah di LK ya. Tapi secara prinsip ini. Jadi tugas hari ketiga hanya 1. Diupload di 1 saja. Jadi tidak usah 3-3-nya. Kenapa? Karena di tugas hari ketiga Bapak Ibu sekalian akan melihat di LMS itu masih ada tugas ketika ini. Ya ini. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian di hari ketiga adalah tes formatif. Ini tes. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tes formatif jangan dikerjakan pagi. Oke, dikerjakan siang saja. Biar di pagi Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan tugas hari ketiga full analisis itu, baru nanti tes formatif. Catatan lagi, tes formatif atau pretest itu akan dibuka oleh dosen hanya dalam jangka waktu tertentu. Saya akan buka panjang waktunya, mungkin bisa 2, 3, atau 4 jam. Tetapi Bapak Ibu sekalian hanya punya waktu kurang lebih 10-20 menit. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian sudah buka tes formatif, itu wajib dikerjakan terus. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengerjakan, waktunya habis dalam waktu 20 menit.
Oke, makanya akan saya buka lebih panjang waktunya. Waktu mengerjakannya. Tapi ketika sudah dikerjakan, itu akan ada timer. Yang maksimal hanya 20 menit. Oke. Nah, kalau nilai ternyata Bapak Ibu sekalian kurang dari 70 atau kurang, ya, kurang atau sama dengan 70, maka Bapak Ibu sekalian akan diremedi oleh dosen. Dosen akan memberikan remedial, maka Bapak Ibu sekalian harus mengerjakan sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu sekalian peroleh. Kalau nilainya kurang bagus, itu biasanya tugasnya lebih banyak. Oke. Kalau nilainya 69 hanya kurang 1 digit, biasanya tugasnya sedikit. Itu sistem yang sudah ngatur. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Pak, Silakan. untuk tes formatif dan tes akhir modul itu kira-kira apa kira-kira? Itu Ya, seluruh materi yang di materinya sesuai dengan KB1 sampai KB4, Pak. Oh, bukan sesuai kisi-kisi yang kemarin ya. Sesuai dengan KB1, KB4. Oke, pun. Oke. Yang lain? Saya kira sudah cukup. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini hari kedua. Semoga Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah di hari-hari berikutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami beberapa konsep PPG ya, karena ini akan berlangsung sampai 58 hari ke depan. Sehat Mohon selalu maaf, Bapak. Ya, Pak, maaf untuk pengiriman itu tugas sampai jam berapa? Udah, kalau itu tidak perlu ditanya Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu sekalian mohon dikerjakan selebih cepat lebih baik. Biasanya kalau dikasih deadline tetap aja nanya, Pak bisa boleh nggak Pak kalau saya ada dispensasi lagi? Iya, Pak. Oke, itu Bu Niswa ya. Kalau saya jelasin kalau saya sampaikan boleh sampai 7 hari ke depan nanti, tapi nilai Bapak Ibu sekalian nggak keluar nanti. Karena kalau Bapak Ibu sekalian ada satu nilai yang nunggak, satu tugas, itu nanti di hari-hari berikutnya tugasnya tambah numpuk. Ya kalau bisa lebih cepat kan lebih baik. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian sambil ngajar, sambil ini ya bisa sambil mengerjakan, itu kan akan lebih bagus. Biar tidak numpuk-numpuk pekerjaan. Ya Pak, terima kasih. Oke. Sampun ya? Ampun. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Nanti akan saya share hasil rekaman ini biar Bapak sekalian bisa mendengar kembali tugas-tugasnya biar tidak lupa, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Semoga panjenengan semuanya di kegiatan-kegiatan yang extraordinary ini luar biasa Bapak sekalian, Bapak sekalian ngajar macam-macam dan segalanya. Itu perlu manage waktu yang baik. Ya. Karena ini di tengah-tengah, Bapak sekalian juga tidak mungkin minta izin ke kepala sekolah untuk tidak ngajar, kan tidak mungkin. Tetapi nanti mohon Bapak sekalian datang ke kepala sekolah masing-masing menyampaikan bahwa kami ada tugas PPG ini dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Waktunya memang di situ, Pak. Kalau nanti, jadi kalau tadi ini jawab Bu Niswa kalau pengen ya maksimal jam 8 malam, Bu. Kalau enggak nanti saya nggak bisa menilai nanti. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.